Sahabat GPB, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini berjumpa kembali dalam program Morning Call GPB bersama saya Pendeta Elvano Rizdo Soisa sebagai pendeta jemaat di GPB Eklesia Tebing Tinggi Jambi, Pos Pelayanan dan Kesaksian Mitra PT Trimitra Lestari. Sahabat GPB, untuk mengawali setiap aktivitas kerja layan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan agar setiap aktivitas kerja layan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga ketika Engkau masih memperkenankan kami untuk kembali menikmati karya keagungan Tuhan di hari yang indah ini. Itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, untuk mengawali setiap aktivitas kerja layan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami, agar kami semua dapat menghayati setiap firman Tuhan, dapat merenungkan setiap firman Tuhan, dan terlebih kami dapat mengaplikasikannya di dalam setiap lika-liku kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami semua telah siap untuk membaca dan mendengar, serta merenungkan setiap firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman-Nya menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengarkan bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12.000 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus
dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, di hari Minggu ini seluruh orang percaya kembali mengingat rayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus adalah hari yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia dan juga hari yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saya melihat bahwa hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus adalah hari di mana Tuhan memberikan kelayakan, perkenaan kepada manusia untuk melangsungkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan juga Tuhan memberikan satu kemampuan, bahkan kuasa kepada manusia untuk dapat melangsungkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan kemampuan, kelayakan, juga diperkenankan, bahkan memberikan kuasa kepada manusia untuk dapat melanjutkan misi pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tentu dengan visi yang besar, yaitu untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sahabat GPIB, ini juga yang mau disampaikan oleh teks bacaan kita. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, kita dapat melihatnya dari 3 poin besar. Poin yang pertama yaitu pada ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Pertama-tama kita harus ingat terlebih dahulu bahwa Tuhan memakai Paulus untuk melanjutkan pelayanannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Paulus memberikan beberapa poin penting juga. Yang pertama, ia memiliki misi besar untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Oleh karenanya tidak heran ketika ia melayani dari tempat satu ke tempat yang lain, sampai tiba di bacaan kita yaitu dia berada di Efesus. Selain itu juga, ia senantiasa meyakinkan banyak orang untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, untuk selalu hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ia juga sebenarnya mau mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan itu bukan karena kuat dan hebatnya manusia, tetapi karena peran Roh Kudus sehingga manusia dapat melakukannya. Nah, inilah yang juga ia gambarkan dalam wujud pelayanannya. Kita melihat pada ayat 1 sampai ke 4. Ketika dia tiba di Efesus, ia berjumpa dengan orang banyak. Ya. Jika di situ ada dikatakan murid, kata murid di situ sebenarnya adalah murid dari Apolos. Mengapa demikian? Karena di situ pada ayat yang kedua dan ketiga terjadi dialog di mana Paulus mempertanyakan akan baptisan yang mereka lakukan, gitu ya. Dan para murid melangsungkan bahwa mereka melakukannya dengan dasar baptisan Yohanes. Oleh karenanya mereka tidak mengenal yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Dapat dilihat pada ayat yang kedua dan ketiga, gitu ya. Nah, di balik persoalan inilah maka Paulus hadir dengan satu tujuan tadi. Paulus membangun suatu komunikasi dengan orang banyak, yaitu menarik daya tarik mereka untuk dapat percaya akan kuasa yang begitu besar di dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Ya. Oleh karenanya Paulus menjelaskan pada ayat yang keempat, ya, bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, gitu. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Saudara, saya mengatakan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, tapi baptisan atas kuasa dasar yang besar nama Tuhan Yesus itu adalah baptisan untuk memperoleh keselamatan, gitu. Oleh karenanya di balik penjelasan itu, komunikasi yang baik itu, sehingga
orang banyak itu percaya kepada Paulus, ya, dan mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis, ya, gitu. Nah, ini merupakan keberhasilan yang dilakukan oleh Paulus, tetapi sekali lagi keberhasilan ini bukan karena hebat dan kuatnya Paulus, tetapi ada keterlibatan dari Roh Kudus atau peran Roh Kudus yang begitu besar sehingga pelayanan ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya dijelaskan pada bagian yang kedua, yaitu pada ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Di sini mau dikatakan bahwa barang siapa yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus atau hidup di dalam Yesus, maka mereka akan selalu diberkati, gitu. Ya, ini suatu penekanan yang begitu besar. Dan barang siapa yang hidup di dalam Roh Kudus adalah mereka yang senantiasa dimampukan, dilayakkan, diperkenankan, bahkan diberi kuasa untuk senantiasa melanjutkan misi pelayanan berikutnya, gitu. Dan ini sangat terbukti pada ayat yang ke-6, ya. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunan Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada para murid, ya, dari Tuhan kepada para murid, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, ya. Ini ada satu kemampuan yang diberikan, dan ini merupakan kuasa, ya, yang diberikan kepada mereka. Nah, berbicara tentang bahasa roh, saya mengartikan secara sederhana seperti ini. Marilah kita melihat bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang menyembuhkan, ya. Kemudian bahasa yang dapat menghadirkan kesukacitaan, bahasa yang dapat memberikan motivasi, bahasa yang dapat menghadirkan atau menciptakan kedamaian, bahasa yang dapat membangun komunikasi yang harmonis antara satu dengan yang lain. Ini yang harus kita ingat juga, ya. Atau bahasa yang selalu memuliakan nama Tuhan melalui perkataan. Tapi apakah hanya sebatas melalui perkataan? Tidak juga. Kita dituntut untuk dapat mewujud nyatakannya di dalam setiap perilaku kehidupan kita hari lepas hari. Ini yang kita harus pahami. Oleh karenanya, sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat pada poin yang berikutnya, pada ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, gitu, ya. Pada bagian ini sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa setialah untuk melayani Tuhan. Belajarlah untuk berani menyatakan Injil Kristus dalam kehidupan kita. Yang kemudian belajarlah untuk senantiasa meyakinkan banyak orang untuk percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walau disadari bukanlah hal yang mudah untuk melaksanakan perintah ini. Tetapi percayalah bahwa ketika kita libatkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus untuk menguasai diri kita, maka niscaya semua akan berjalan dengan baik. Kita sadari bahwa pelayanan itu banyak tantangan dan rintangan. Tetapi belajarlah bahwa di balik tantangan dan rintangan itu sesungguhnya mau membantu kita, membentuk mental kita untuk menjadi mental pelayan yang siap sedia menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan juga di balik tantangan dan rintangan itu sebenarnya juga mau mengajar kita agar kita lebih dewasa lagi untuk merespon segala-galanya, agar kita dapat mengambil keputusan dengan bijak, bahkan melaksanakan pelayanan kita dengan baik, dan juga terlebih untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Ini hal yang penting yang harus kita terapkan. Dari ketiga bagian ini, maka sesungguhnya di momen hari Pentakosta ini juga kita diingatkan kembali bahwa mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita membangun komunikasi yang baik. Mari kita menghadirkan solidaritas pelayanan dengan baik, agar kita dapat mengkomunikasikannya dengan baik pula. Dan senantiasa kiranya Injil itu tidak hanya kita memperkatakan, tetapi kita dapat mewujud nyatakannya dalam setiap bentuk kesaksian dan pelayanan kita. Sahabat GPIB, marilah muliakan Tuhan terus dalam setiap perbuatan dan perilaku kita.
Marilah kita senantiasa membahasakan kasih itu dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Dan mari kita selalu berbahasa kasih. Bahasa kasih adalah bahasa yang membangun, bahasa yang menolong, bahasa yang menghadirkan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam setiap aktivitas kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk senantiasa melayani-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa serta negara. Tuhan, pakailah diri kami juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang mengalami duka cita. Berikanlah sukacita dan pengharapan yang penuh kepada mereka. Umat Tuhan yang mengalami pergumulan, kiranya Kau berkenan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Bahkan umat Tuhan yang merasakan sukacita, lengkapilah sukacita mereka dengan kasih Tuhan. Dan jikalau Tuhan, kami akan melangsungkan setiap pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini, kiranya kami juga tetap dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya juga Bapa, kiranya tetap berada di dalam penyertaan dan perlindungan tangan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mengingat rayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.